Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, jadi hari ini saya ingin membahas tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018. Kenapa kok saya ingin bahas ini? Karena pertama memang ada permintaan, meskipun teman-teman bisa membaca secara langsung ya. Anda tinggal googling di Google Search, nah setelah itu Anda tinggal download. Nah tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu jawabannya sudah pada peraturan ini. Nah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk. Nah, di situ sudah jelas ya. Jadi di situ sudah jelas ada penjabaran-penjabaran tentang kegiatan amatir radio, tentang amatir radio. Amatir radio adalah tentang izin amatir radio dan sebagainya. Nah, tetapi ya itu tadi mungkin karena tidak meluangkan waktu, tetapi hanya penasaran dengan larangan-larangan yang ada, seakan-akan yang melarang ini adalah organisasi. Nah, padahal organisasi atau organisasi amatir radio Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia memang cuma ada orari. Nah, ini khususnya yang sebagai amatir radio pasti sebagai anggota orari. Nah, itu pun sudah dijelaskan di Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018 khususnya di pasal 53. Nah, tetapi bukan hanya itu, peraturan-peraturan yang berupa larangan dan lain-lain juga ada. Nah, oke, kita bahas itu agar teman-teman ini bukan seakan-akan organisasi yang melarang. Nah, ini kan jadi lucu, seakan-akan orari melarang. Nah, setelah bicara orari, akhirnya seakan-akan orari pusat melarang. Padahal orari pusat ini tidak mungkin melarang hal-hal yang sudah diatur. Nah, kalau perlu, apa yang boleh, apa yang membuat senang ya dilakukan saja, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018. Ya, kalau sudah dilarang kita tambah memperbolehkan, nah ini jadi masalah. Ya, oke, kita buka saja langsung. Nah, ini sudah saya buka, jadi saya cuma menggunakan handphone. Nah, jadi artinya bahwa kita ingin tahu tentang Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 itu sangat mudah. Jadi kita tinggal googling atau kita tinggal istilahnya searching atau mencari di Google ya. Nah, setelah kita dapatkan di sini sudah jelas ada tertulis ya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk. Nah, di sini ada konsideran ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus ada menimbang, terus ada mengingat dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke isi saja ya, ke diktum ya, atau kita langsung ke pasal-pasal yang sudah ada. Nah, di sini ada bab 1 tentang ketentuan umum, nah, khususnya pasal 1. Nah, pasal 1 ini diterangkan ya dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan, nah ini dijelaskan. 1, komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio. Nah, terus ada lagi, nah, ini yang ayat 3, amatir radio adalah, nah amatir radio adalah orang yang melakukan kegiatan amatir radio berdasarkan izin amatir radio. Nomor 4, izin amatir radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki dan mengoperasikan stasiun radio amatir. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki izin amatir radio, otomatis kita disebut sebagai amatir radio. Nah, jadi ingat, ketika Anda sudah memiliki izin amatir radio yang ditandai dengan call sign atau tanda panggil, misalkan saya ini Yankee Bravo 3 Delta Yankee, berarti saya sudah memiliki IAR. Nah, masalah IAR-nya ada atau tidak itu bisa dicek di web SDPPI. Nah, ini
Saya yakin kalau soal ini teman-teman sudah banyak yang tahu karena ini sering kita ulas, sering disebutkan. Nah, tetapi bagi yang pemula khususnya yang tidak sempat belajar, nah ini kadang-kadang harus kita akui, kadang-kadang hanya sepintas saat mau ujian saja sehingga untuk pemahamannya agak kurang ya, akhirnya ketika ditanya jadi kurang paham. Tetapi nggak apa-apa karena namanya aja kan baru join atau baru bergabung. Nah, tetapi ya bukan berarti kita tidak ingin tahu ya, jadi kita harus wajib, karena makanya itu di sini kita ada ujian negara amatir radio tujuannya untuk agar kita mau belajar. Nah, kalau nggak gitu ngapain juga ada UNAR kan gitu. Beberapa hal di sini kita tidak bahas satu persatu ya, tetapi hal-hal yang mudah dimengerti dulu. Nah, di sini di ayat itu tadi angka 4 itu ya ayat ya. Nah, di sini di ayat 23 contohnya. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat radio amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amatir Radio Union atau IARU ya. Nah, jadi ORARI ini ya, tadi kan amatir radio, organisasi amatir radio Indonesia disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat radio amatir. Nah, penggiat radio amatir itu disebut amatir radio. Nah, ingat, amatir radio itu adalah penggiat radio amatir. Ini sepele tapi penting. Amatir radio adalah penggiat radio amatir. Oke, kita langsung saja ke pasal 4. Nah, kenapa kita kok membahas pasal 4? Nah, di sini ada larangan-larangan ya. Nah, karena selama ini anggota organisasi amatir radio Indonesia ya, anggota ORARI ini juga banyak juga yang seakan-akan ada larangan-larangan yang seakan-akan organisasi yang melarang. Nah, kalau sudah organisasi yang melarang, seakan-akan ORARI pusat yang membuat peraturan. Nah, ini kan jadi salah pemahaman, bahkan salah besar. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini kita luruskan. Oke, kita baca dulu pasal 4. Sepele tapi wajib kita pahami. Nah, karena teman-teman ini ada yang protes, tetapi tidak memahami aturan secara langsung, secara benar. Jadi seakan-akan ini alasan dari organisasi untuk melarang. Padahal dasarnya pasti adalah peraturan dari pemerintah, dan peraturan pemerintah yang dipakai untuk amatir radio adalah peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018. Oke. Nah, di sini pasal 4 ayat 1. Stasiun radio amatir dilarang digunakan untuk. Nah, untuk itu ada huruf A, B, C, D. Nah, tapi kita baca aja. Kita ulang. Pasal 4 ayat 1. Stasiun radio amatir dilarang digunakan untuk. Nah, ini ingat stasiun radio amatirnya ya. Jadi stasiun radio amatir itu, nah ini peralatan-peralatan radio amatir yang bisa untuk komunikasi ya. Mulai dari antena, semua peralatan ini yang di belakang saya sampai sampai antena yang di luar itu. Kita baca ulang. 1. Stasiun radio amatir dilarang digunakan untuk A. Keperluan komersial. Nah, jadi kalau untuk bicara bukan bisnis, untuk urusan bisnis, kantor dan sebagainya itu nggak boleh dilakukan di band amatir radio ya. B. Berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan atau stasiun lain yang bukan stasiun radio amatir. Nah, ingat, jadi kalau kita komunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin amatir radio, otomatis itu sudah merupakan pelanggaran karena itu dilarang kan gitu. Nah, makanya komunikasi harus sesama yang memiliki izin. Nah, itu. C. Memancarkan dan atau menerima siaran radio dan atau televisi, nyanyian, musik. D. Memancarkan dan atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi. Nah, jadi kita memancarkan dengan bahasa sandi yang di luar dari amatir radio ya. Yang bahasa sandi yang boleh itu kalau di amatir radio kan cuma Morse ya. Nah, kalau kode Ki
Ya, itu yang sesuai dengan penggunaan untuk amatir radio itu masih boleh. Dan enkripsi itu pengkonversian informasi dengan data ya. Nah, itu seperti itu nggak boleh. Terus memancarkan dan atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar. Nah, jadi menerima atau memancarkan berita itu harus jelas, karena kalau kita menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar, akhirnya kita akan meneruskan berita ini tidak membantu, tapi justru menimbulkan kekacauan. Jadi ini harus betul-betul ada tata caranya ya. Nah, itulah yang nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk seperti itu. F. Memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan atau memperoleh imbalan jasa. Nah, artinya tidak boleh dipergunakan untuk keperluan bisnis lah, yang menimbulkan ya untuk memperoleh imbalan jasa ya, jadi kita dibayar, nah seperti itu ya. G. Memancarkan dan atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A. Nah, jadi kita memancarkan dan atau menerima berita bagi pihak ketiga itu nggak boleh. Nah, kecuali dengan pasal 3 ayat 1 huruf A. Nah, pasal 3 ayat 1 huruf A itu apa? Pasal 3 ayat 1 huruf A itu apa yang dimaksud? Nah, di situ berita marabahaya, gawat darurat, hal-hal seperti itu yang diperbolehkan ya. Nah, itu sebenarnya harusnya kita baca, tapi biar mempersingkat aja dulu sementara itu, karena masih banyak waktu kita untuk ke sesi itu. H. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan. Nah, itu nggak boleh ya, melanggar kesusilaan. Nah, itu silakan Anda pikir sendiri. Nah, terus I. Memancarkan berita yang bersifat politik, sara, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum. Jadi kita sebaiknya tidak membicarakan tentang politik, tentang komentar-komentar tentang hal-hal yang terjadi ya di pemerintahan, itu sebaiknya tidak kita komunikasikan di ketika komunikasi radio amatir ya. C. Memancarkan dan atau memperlombakan sinyal dan atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan. Nah, ini yang paling jelas. Nah, jadi seakan-akan yang melarang ini untuk hal ini seakan-akan organisasi atau orari. Nah, padahal di sini jelas di Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018, di sini disebutkan di pasal 4 ayat 1 huruf C. Nah, memancar, jadi dilarang, jadi ini larangan ya, huruf C. Memancarkan dan atau memperlombakan sinyal dan atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan. Nah, ini kan sudah jelas. Jadi yang melarang ini adalah pemerintah. Jadi harus kita ketahui juga kenapa kok organisasi ini ikut melarang, ya namanya organisasi itu kan memang di situ kita ada ADART. ADART itu adalah aturan tertinggi di organisasi. Nah, ADART kita otomatis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi adalah peraturan pemerintah. Dalam hal ini adalah peraturan Menteri Komunikasi nomor 17 tahun 2018. Ini bolak-balik saya sebutkan biar Anda yang mendengarkan jadi ikut hafal. Nah, di ADART sudah jelas, tapi itu kita bahas pada sesi yang lainnya. Nah, di sini pada pasal 52. Pasal 52 ini pasal 52 ayat 1. Orari memiliki fungsi untuk huruf A. Menghimpun amatir radio. Nah, jadi kita menghimpun amatir radio. Huruf B. Menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis dan tata cara komunikasi. Jadi tata cara komunikasi itu kenapa kok saya lakukan itu ya, waktu saya sebagai pengurus tingkat lokal maupun daerah, bahkan sekarang ya tetap kita lakukan, karena itu adalah fungsi dari orari juga. Nah, kita sebagai pengurus orari, Anda juga meskipun anggota orari juga harus ikut membantu seperti itu. Nah, jadi huruf B tadi menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan tata cara komunikasi. Huruf C, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap radio amatir. Nah ya, jadi ingat, melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap radio amatir. Nah, makanya kalau para amatir radio itu melakukan kegiatan amatir yang tidak sesuai, yang jelas-jelas sudah dilarang di peraturan menteri, nah Orari harus mengingatkan. Nah, kalau mengingatkan itu juga, nah Anda sudah pahami sendiri di ADART juga sudah jelas ya. Nah, bahkan peraturan menteri pun di sini juga jelas. Nanti ada caranya. Secara organisasi pun sudah diatur dalam ADART, tapi itu nanti. Nah, kita bahas nanti. Terus huruf D, menyusun prosedur standar operasional meliputi antara lain 1. Etika berkomunikasi. Nah, itu nanti harus kita susun lagi ya. Kalau kemarin kita sudah ada, nah nanti akan kita update mengikuti perkembangan komunikasi radio amatir dunia ya, nanti kita update. 2. Konten komunikasi. Nah, konten komunikasi ini jadi menyusun prosedur standar operasional meliputi antara lain itu tadi. Jadi kita harus menyusun itu. Terus 3. Dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana. 4. Dukungan komunikasi radio pada kegiatan-kegiatan penting. 5. Melakukan penelitian dan penghargaan di bidang teknik elektronika, radio, dan komunikasi. Nah, jadi banyak sekali ya. Nah, banyak sekali ini yang harus kita bahas, karena memang kalau kita bahas secara menyeluruh nanti kita jadi bingung ya. Nah, tetapi minimal step by step akan kita bahas. Nah, untuk sesi ini saya bahas ini dalam luang waktu yang memang saya luangkan. Nanti di sesi lain akan kita bahas lagi tentang beberapa hal, tentang peraturan yang bahas tentang club station dan sebagainya, yang memungkinkan kita jadi paham, meskipun sebenarnya bisa kita baca sendiri ya, tetapi paling tidak dengan ada hal ini yang kemarin juga ogah-ogahan malas baca atau malas mencari, atau lebih baik atau sukanya bertanya tapi ngotot. Jadi teman-teman ini lucu, ada yang tanya dijawab ngotot. Nah, ini kan yang juga repot. Nah, tetapi kalau usulan atau saran itu pasti tetap akan kita sampaikan juga ke pemerintah, karena aspirasi anggota itu bisa kita sampaikan ke pemerintah melalui organisasi, dan itu tidak menutup kemungkinan, karena kalau dirasa itu nanti bisa diubah menjadi lebih baik, nah pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Oke, saya kira untuk sementara itu dulu, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa kita tetap happy, jaga kesehatan, karena kalau kesehatan kita baik, rezeki pasti mengikuti. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7-3, bye bye.